Pada tahun 2004, pengerjaan pengembangan digabungkan dengan program Swedia Amerika Serikat untuk membuat amunisi artileri berpemandu. Eksperimen menembakkan pertama Excalibur dari howitzer lapangan ringan M777 terjadi pada tahun 2003. Excalibur sendiri merupakan peluru artileri berkemampuan GPS yang dapat mencapai target dalam jarak 250 hingga 500 kaki. Ini biasanya digunakan untuk misi tembakan dukungan jarak dekat. Setelah diluncurkan, sirip memanjang memungkinkan pengubahan lintasan dan mendarat di target yang telah ditentukan. Secara alami, daya tembak pasukan Ukraina dapat ditingkatkan secara signifikan dengan adanya Excalibur M982. Hal ini juga memungkinkan mereka meluncurkan serangan yang tepat untuk menghancurkan tujuan penting Rusia. Seorang raja itu menikahi raja yang lain. Anak-anak cowok di kerajaan satu dinikahi dengan anak cewek di kerajaan yang lain. Untuk apa? Untuk memperluas kekuasaannya. Jadi untuk memperluas dan memperkuat kekuasaan. Mereka menikah itu bukan karena dasar fisik. Mereka menikah juga bukan dasar saling menyukai satu sama lain, tapi dia punya satu sama keinginan yang sama, yaitu memperkuat dan memperluas kerajaannya. Maka ketika mereka menikah, mereka tuh punya visi. Selanjutnya Tribuners, Ya kan? India dan Jadi Jepang tidak didasari melakukan atas pelatihan jet tempur bilateral pertama mereka di Tokyo pada akhir Januari 2023. Dalam latihan tersebut dikabarkan pesawat tempur F-15 Amerika Serikat akan menantang Sukhoi asal Maka aku Rusia. butuh seseorang Hal yang tersebut bisa disampaikan aku oleh ajak Kepala Staf Angkatan untuk Udara menyebarkan Bela Islam Diri juga. Jepang, yakni Dan itu Isuzu aku dapetin ada Sunji. di kamu gitu. Yang mengatakan pelatihan Kalau tempur misalnya aku udara adalah orang pertama pesantren ini gitu ya, disebut kemudian dengan aku Verkuatian orang pesantren juga. 2023. Latihan ini akan diselenggarakan di kita tahu ya, Pangkalan karakternya kan Udara bagus gitu kan. Dan Yakuri itu bagus di gitu. Prefektur Ibaraki dan Pangkalan terus Udara kemudian Iruma nggak pengen di keluar gitu, Prefektur kemudian nggak pengen Saitama show di gitu kan. Jepang. Latihan udara 10 dakwahnya hari akan dimulai pada di ranah Senin rumahku 16 aja. Januari Tapi ketika aku misalnya 2023. dapat seorang istri yang Isuzu Sunji dia pun bisa mengatakan perform gitu, latihan ini dan aku dilakukan ngeliat itu dengan ada di 3 kamu, tujuan yang dia ingin tahu tentang dicapai. kehidupan Tujuan pertama luar yakni seperti apa, meningkatkan dia tahu bagaimana keterampilan caranya taktis membersamai orang-orang di luar JASDF. seperti apa. Tujuan kedua Iya deh. mempromosikan Paham Angkatan tentang, Udara dunia Jepang luar tuh dan seperti India. apa. Sementara tujuan terakhir diharapkan dengan adanya latihan Nah, bersama aku butuh ini, seorang sosok maka istri yang semakin gitu. memperdalam Oke. kerjasama Jadi kalau ada orang yang pertahanan. bilang Untuk latihan kenapa ya? udara, Aku Angkatan kira Udara Hawariun itu India nikah sama telah orang pesantren mengirimkan 4 Hafizul jet gitu, tempur sadaran segala macam gitu. Su-30 MKI, 2 pesawat Iya, angkut aku akan nikahin C-17, orang kayak 1 gitu kalau tanker visi aku berbeda. IL-78 Tapi dan masalah visi aku kontingen adalah sekitar bagaimana caranya 150 menyebarkan tentara. Islam. Dan Di aku sisi pengen lain, kita sama-sama JASDF menyebarkan berpartisipasi Islam dalam itu. latihan Dan dengan aku 4 pesawat nemuin itu ada tempur di kamu, F-2 kita bisa jalan dan bareng. 4 Kalau aku pesawat seorang tempur videographer ya, F-15 maka aku asal akan cari Amerika istri yang Serikat. Baik F-15 dia tuh asal bisa, Amerika Serikat dan ngedirect. Su-30 asal Dia Rusia bisa nyusun pada cerita. dasarnya merupakan Jadi, pesawat jadi tempur dia yang ceritain bagaimana superioritas konsep udara. ceritanya, terus kemudian aku Keduanya yang dianggap eksekusi. sebagai Nah, itu kan pesawat apa ya? tempur terbaik di dunia. Orang yang punya visi Selain yang menjadi sama latihan gitu. tempur Jadi udara setelah nikah tuh nggak pertama bingung pengen antara ngapain. kedua Yes. mitra, Jadi latihan oke, tersebut iya, gue merupakan cinta sama suatu lu, iya, gue juga kebijakan cinta sama lu, strategis nikah. Terus Jepang udah yang nikah, sedang habis melalui nikah ngapain momen ya? perhitungan. Dalam ancaman kayak militer gimana yang ya? meningkat Jadi, di wilayah pernikahan emang harus tersebut, punya Tokyo visi gitu. Iya nggak? memodernisasi Teman-teman militernya harus tentuin dulu dan teman-teman memperluas pengennya kerjasama apa. militer dengan Nah, mitra dari di teman-teman Indo-Pasifik dan Barat. tahu Sehingga latihan ini teman-teman pengennya sangat apa, terus kekurangan bermanfaat teman-teman di mana, bagi teman-teman bakal JASDF tahu untuk suami berlatih seperti melawan apa yang jet teman-teman tempur butuhkan Su-30 untuk bisa MKI asal melengkapi Rusia kekurangan yang teman-teman dan diproduksi di bawah lisensi membersamai untuk India. sampai tujuan yang sama. Latihan Jadi ini lebih juga ke sangat penting karena jet memahami tempur diri sendiri dulu C-16 ya. Iya, Cina betul. sering Jadi, berkunjung gue ke tuh seperti Taiwan apa dan sih? wilayah Dan udara terus internasional gue di seperti dekat apa, Jepang. visi gue apa, Namun gitu. konsekuensinya, Supaya lebih, JASDF kemungkinan jelas akan gitu meningkatkan bentuk kemampuan arahnya. Karena taktisnya kebanyakan dari untuk kita, menghadapi kebanyakan pesawat dari Cina. yang ada di masyarakat Selain itu, ini pilot mikirnya, pesawat tempur aduh, Jepang dapat menambah yang ada pengetahuan begini gitu. tentang Dijadikan kemampuan standar. fundamental Yang begini, yang begini. Su-30. Karena belum tentu Pengetahuan ini mereka tuh terkait membutuhkan kemampuan sosok manuver, seperti jarak itu. jelajah, Betul. konsumsi bahan Maka bakar, pesan aku ya waktu jadilah diri penyelesaian sendiri kalau untuk kamu adalah anak pemeliharaan dan fakultas lain sebagainya. keuangan. Pasalnya Ya pengetahuan jadilah fakultas tersebut keuangan. Karena penting nanti akan bagi ada ahli seorang strategi suami militer yang dan gue pilot butuh pesawat seorang istri tempur yang bisa Jepang dalam manage uang gue. konflik antara Karena gue dua adalah musuh seorang pengusaha bebuyutan gitu kan. regional. Bisa jadi. Tokyo Jadi harus sendiri bersiap serius. untuk bertempur Dena dengan aja Cina kayak karena nggak ketegangan terus gimana, meningkat kamu nggak nyampe dan aku nikahin invasi kamu Cina gitu. ke Taiwan Nggak nyangka telah dipertemukan dengan menjadi orang seperti kemungkinan ini. yang nyata. Ada juga kan? Iya, aku gak nyangka nikah sama orang kayak gini gitu. Tapi nggak apa, yang penting kita kompak dong. Tos. Oke. Dena pernah bilang, aku nggak pernah nyangka kalau abang nikah sama aku gitu. Iya. Nggak kebayang itu, tapi masalahnya kita tuh
Masalahnya aku tahu orang seperti apa yang aku butuhkan dan itu ada di kamu. Sama sih, sama banget. Sama banget. Mungkin udah pernah kita bahas di video ya. Heeh. Jadi inti dari semuanya adalah si Dena ini butuh orang yang bisa ngebimbing. Butuh orang yang memang sudah dasarnya sudah scholars dalam ada apa ya, jelas gitu sebenarnya. Ngerti. Dibandingkan kalau misalnya aku jalan sendiri. Kementerian Budi dan Dan Dena tuh Modernisasi. menjadi Dena Rekamannya seutuhnya. diunggah di Nggak akun berusaha Telegram menjadi orang lain. Rahasia pada Senin Iya nggak 16 sih? Januari Nggak boleh sama 2023. A-50U melakukan pengintaian dan kendali tempur penerbangan di zona operasi militer khusus. Berkat AVAX Rusia, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Senin 16 Januari 2023. Pada 14 Januari 2023 diketahui serangan rudal diluncurkan terhadap sistem komando dan kontrol militer Ukraina dan fasilitas energi terkait. Semua target yang ditentukan terkena. Di arah Kupiaks, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Distrik Militer Barat melancarkan serangan terhadap unit Brigade Mekanik ke-14 dan ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Drevusnoye dan Sinkovka wilayah Kharkov dan Novosilovskoye Republik Rakyat Lugansk. Hingga 50 prajurit Ukraina, sebuah kendaraan tempur lapis baja dan 2 kendaraan bermotor telah dinetralkan selama 24 jam terakhir akibat tembakan dan tindakan tegas oleh unit-unit distrik militer barat di daerah ini. Di arah Krasniliman, tembakan artileri oleh unit distrik militer pusat dan serangan oleh Angkatan Darat dan penerbangan serangan darat terhadap konsentrasi unit yang melibatkan tenaga kerja dari Brigade Serangan Lintas Udara ke-66, K-92, dan ke-95 dari Ukraina dekat Makevka, Stelmakovka, dan Kuzmino, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, serangan artileri dan aksi oleh unit pasukan lintas udara berhasil menghalau serangan oleh kelompok penyerang Brigade Jaeger ke-71 dari Ukraina dekat Chernovaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk. Akibat kekalahan tersebut, musuh terpaksa mundur ke posisi semula. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 115 personel, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pick-up di area ini. Destruction of one US-manufactured M777 artillery system near Shlakhovoye of Kherson region, one D-20 howitzer near Krasny Liman in Donetsk People's Republic, one Akatsiya self-propelled howitzer near Usmanskoye in Donetsk People's Republic, two Msta-B howitzers close to Georgievka and Skudnoye in Donetsk People's Republic, two Gvozdika self-propelled howitzers near Gulay-Pole in Zaporozhye region and Shevchenko in Donetsk People's Republic, one D-30 howitzer close to Serebryanka of Donetsk People's Republic, one US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare station has been destroyed near Konstantinovka in Donetsk People's Republic. Air defense facilities have shot down 2 Ukrainian unmanned aerial vehicles near Nikolskoye in Donetsk People's Republic and Krasnorechenskoye in Lugansk People's Republic. Moreover, 7 rocket-propelled projectiles launched by HIMARS and Olha multiple launch rocket systems have been intercepted near Kremenная and Lysychansk in Lugansk People's Republic, as well as Vasilievka, Podgornoye and Novomikhailivka in Zaporozhye region. In total, 372 airplanes and 200 helicopters, 2,882 unmanned aerial vehicles, 401 air defense missile systems, 7,525 tanks and other armored combat vehicles, 982 fighting vehicles equipped with MRLS, 3,836 field artillery cannons and mortars, as well as 8,052 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Kapal perang Rusia yang dibekali dengan rudal hipersonik Zircon berlayar melewati Selat Inggris. Pelayaran fregat Laksamana Gorshkov ini menjadi tanda bahwa Rusia sedang berusaha menggoda Inggris dan NATO. Hal tersebut disampaikan oleh Armada Utara Rusia dalam siaran persnya. Pihaknya mengatakan fregat dengan rudal hipersonik Zircon berhasil berlayar melalui Selat Inggris untuk menjalankan tugas yang ditugaskan di Samudra Atlantik.
Moskow mengumumkan bahwa kapal tersebut transit melalui Selat Inggris yang strategis. Kapal perang Rusia selanjutnya akan melanjutkan pergerakan seusai dengan rencana penyebarannya. Sementara itu, kapal penjelajah dan kapal tanker Rusia sedang diawasi oleh fregat Royal Navy tipe 23 HMS Portland. Pengawasan itu terjadi saat fregat Rusia sedang berusaha mendekati Inggris. Diketahui Selat Inggris merupakan jalur laut yang signifikan. Hal ini dikarenakan Samudra Atlantik yang memisahkan Inggris dari Eropa semakin mengecil ke Laut Utara. Menurut Konvensi PBB tentang hukum laut, kapal asing diizinkan melewati perairan negara pantai manapun selama tidak mengancam keamanan di negara tersebut. Namun lewatnya kapal Rusia yang dipersenjatai dengan rudal hipersonik terjadi di tengah ketegangan antara Moskow dan Barat. Ketegangan ini terjadi pun saat Rusia menginvasi Ukraina dan Barat terus memasok bantuan militer hingga senjata. Diketahui fregat Rusia Admiral Gorskov dipersenjatai dengan rudal hipersonik Zircon pada 4 Januari 2023. Kapal perang tersebut berlayar untuk melakukan perjalanan melintasi Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Laut Mediterania. Pada saat itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan itu merupakan kapal perang Rusia pertama yang memiliki rudal hipersonik. Putin pun mengabarkan peluncuran itu sebagai peristiwa penting, bahkan sangat penting. Dilaporkan kapal perang tersebut telah menempuh jarak 2.000 km laut sejak meninggalkan pangkalan Angkatan Laut Utama Armada Utara di Severomox. Fregat akan berpartisipasi dalam beberapa latihan bersama armada kapal perang Angkatan Laut Rusia lainnya dan kapal perang dari Angkatan Laut lainnya. Dikabarkan fregat tersebut melakukan operasi pelatihan di Laut Norwegia beberapa hari setelah ditandai oleh Rusia. Latihan tersebut terutama berfokus pada pertahanan terhadap persenjataan serangan udara musuh, pesawat terbang, dan rudal anti kapal menggunakan simulasi komputer dan lingkungan taktis. Rame beredar rekaman di Telegram pada Minggu 15 Januari 2023 yang memperlihatkan momen jatuhnya rudal Rusia di Dnipro. 2 titik kebakaran dahsyat dan kepulan asap tebal tampak jelas dalam kamera drone. Gelombang serangan rudal Rusia mengenai sejumlah titik di Ukraina pada Sabtu 14 Januari. Selain Kiev, Kharkiv, dan Odessa, serangan rudal itu juga mengenai apartemen di Dnipro. Jumlah angka kematian di apartemen tersebut meningkat dan saat ini telah mencapai 12 orang. Dikutip dari CNN, jumlah korban tersebut diungkapkan Kepala Administrasi Militer Wilayah Dnipropetrovsk, Valentin Resnichenko. Serangan ke Dnipro mengenai gedung lantai 9 dan membuat gedung tersebut menjadi reruntuhan. Menurut pejabat Ukraina, jumlah korban luka-luka karena serangan tersebut mencapai 64 orang, termasuk 14 anak-anak.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ingin mengunjungi PBB untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum. Kunjungan itu dilakukan bertepatan dengan peringatan setahun pertama invasi Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022. Zelensky akan mengunjungi PBB tepat pada 1 tahun peringatan pada 2023 jika keamanan memungkinkan. Wakil Menteri Luar Negeri pertama Ukraina, Emin Saparova, memperingatkan bahwa banyak faktor yang mengharuskan Zelensky untuk datang ke PBB. Saparova mengutip situasi militer di lapangan dan peringatan dari Dinas Intelijen Ukraina, di mana Rusia sedang merencanakan serangan yang sangat serius di bulan Februari mendatang. Jika Zelensky benar-benar datang ke PBB, itu akan menjadi perjalanan keduanya di luar Ukraina sejak invasi. Perjalanan pertama Zelensky terjadi pada 21 Desember 2022 ke Washington. Kepergian Zelensky di tengah invasi itu untuk bertemu dengan pendukung terpentingnya dalam perang melawan Rusia, yakni Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan anggota Kongres. Saat itu Zelensky mengucapkan terima kasih atas dukungan Amerika Serikat. Presiden Ukraina itu juga mengatakan bahwa Ukraina masih berdiri dengan melawan serangan. Sementara Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergei Klitsia, mengatakan Majelis Umum telah menjadwalkan debat tingkat tinggi tentang perang pada 23 Februari. Nantinya debat tingkat tinggi tentang perang itu akan diikuti oleh pertemuan tingkat Menteri Dewan Keamanan pada 24 Februari. Saparova mengatakan Ukraina ingin majelis mengadopsi 1 dari 2 resolusi yang diharapkan Zelensky untuk disetujui pada malam peringatan invasi. Katsia yang tangguh, artileri MD Selatan mendukung aksi unit infanteri bermotor dalam terus menyerang benteng musuh. Akumulasi prajurit angkatan bersenjata Ukraina dan konvoi perangkat keras militer yang mengirimkan bala bantuan dan amunisi. Selama misi penembakan, artileri berinteraksi dengan kru UAV yang melakukan pengintaian posisi musuh dan menyesuaikan akurasi tembakan kendaraan tempur. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 16 Januari 2023. Hari ini kami telah menekan dan menghancurkan tenaga dan senjata musuh. Hingga 11 km ke utara, kami mendeteksi konsentrasi personel dan kendaraan lapis baja. Data lokasi segera dikirimkan, kru membidik, melepaskan tembakan pertama dan melakukan penyesuaian. Secara umum, penembakan itu efektif. Kami melumpuhkan hingga 5 prajurit Ukraina dan 1 kendaraan lapis baja. Jelas seorang prajurit dengan tanda panggilan Lesnik. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Awal bulan ini, Amerika Serikat mengumumkan paket bantuan militer yang canggih dan berbahaya senilai 3,75 miliar US dollar untuk Ukraina. Hal ini membuat Rusia takut lantaran di antara banyaknya senjata yang dikirim Amerika Serikat, ada yang berbahaya hingga dianggap sebagai ancaman bagi Moskow. Diketahui Amerika Serikat akan mengirim beberapa sistem senjata canggih seperti Bradley Infantry Fighter Vehicles dan rudal Sea Sparrow. Senjata tersebut belum pernah dikirim ke Kiev sebelumnya. Selain bantuan militer yang sangat besar, Washington telah mempertimbangkan untuk mengirim kendaraan lapis baja Stryker mutakhir. Bahkan Amerika Serikat akan melobi Jerman agar mengirimkan tank Leopard 2 untuk Ukraina. Namun pengiriman senjata itu tidak hanya sekedar untuk menakut-nakuti milisi Republik Rakyat Donetsk atau DPR.
Sementara milisi DPR mengatakan bahwa peluru artileri berpemandu M982 Excalibur Amerika Serikat sangat membahayakan. Bahkan peluru artileri itu berpotensi menjadi bagian paling berbahaya dari bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina. Rusia pun berencana akan menghancurkan peluru artileri tersebut saat masih berada di gudang amunisi. Rusia takut dengan senjata tersebut lantaran dilengkapi dengan pemandu GPS dan intertidak. Padahal Pentagon mengumumkan bahwa paket senilai miliaran dolar Amerika Serikat akan mencangkup lebih dari 500 peluru artileri berpemandu GPS M982 Excalibur. Sementara pernyataan tersebut muncul di saat yang bersamaan sedang terjadi pertempuran sengit di Donetsk, Ukraina bagian timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 13 Januari bahwa musuh telah memfokuskan kekuatan terbesar mereka ke arah ini. Perlu diketahui artileri telah menjadi faktor utama dalam perang di Ukraina. Excalibur M982 dikembangkan bersama antara Base System dan Raytheon. Base System membuat badan, pangkalan, dan muatan, sementara Raytheon memasok sistem panduan. Pada tahun 2004, pengerjaan pengembangan digabungkan dengan program Swedia Amerika Serikat untuk membuat amunisi artileri berpemandu. Eksperimen menembakkan pertama Excalibur dari howitzer lapangan ringan M777 terjadi pada tahun 2003. Excalibur sendiri merupakan peluru artileri berkemampuan GPS yang dapat mencapai target dalam jarak 250 hingga 500 kaki. Ini biasanya digunakan untuk misi tembakan dukungan jarak dekat. Setelah diluncurkan, sirip pemanjang memungkinkan pengubahan lintasan dan mendarat di target yang telah ditentukan. Secara alami, daya tembak pasukan Ukraina dapat ditingkatkan secara signifikan dengan adanya Excalibur M982. Hal ini juga memungkinkan mereka meluncurkan serangan yang tepat untuk menghancurkan tujuan penting Rusia. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. India dan Jepang melakukan pelatihan jet tempur bilateral pertama mereka di Tokyo pada akhir Januari 2023. Dalam latihan tersebut dikabarkan pesawat tempur F-15 Amerika Serikat akan menantang flanker Sukhoi asal Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Bela Diri Jepang, yakni Isuzu Sunji, yang mengatakan pelatihan tempur udara pertama ini disebut dengan Fair Guardian 2023. Latihan ini akan diselenggarakan di Pangkalan Udara Hyakuri di Prefektur Ibaraki dan Pangkalan Udara Iruma di Prefektur Saitama di Jepang. Latihan udara 10 hari akan dimulai pada Senin 16 Januari 2023. Isuzu Sunji pun mengatakan latihan ini dilakukan dengan 3 tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama yakni meningkatkan keterampilan taktis JASDF. Tujuan kedua mempromosikan Angkatan Udara Jepang dan India. Sementara tujuan terakhir diharapkan dengan adanya latihan bersama ini, maka semakin memperdalam kerjasama pertahanan. Untuk latihan udara, Angkatan Udara India telah mengirimkan 4 jet tempur Su-30 MKI, 2 pesawat angkut C-17, 1 tanker IL-78, dan kontingen sekitar 150 tentara. Di sisi lain, JASDF berpartisipasi dalam latihan dengan 4 pesawat tempur F-2 dan 4 pesawat tempur F-15 asal Amerika Serikat. Baik F-15 asal Amerika Serikat dan Su-30 asal Rusia pada dasarnya merupakan pesawat tempur superioritas udara. Keduanya dianggap sebagai pesawat tempur terbaik di dunia. Selain menjadi latihan tempur udara pertama antara kedua mitra, latihan tersebut merupakan suatu kebijakan strategis Jepang yang sedang melalui momen perhitungan.
Dalam ancaman militer yang meningkat di wilayah tersebut, Tokyo memodernisasi militernya dan memperluas kerjasama militer dengan mitra di Indo-Pasifik dan Barat. Sehingga latihan ini sangat bermanfaat bagi JASDF untuk berlatih melawan jet tempur Su-30 MKI asal Rusia yang diproduksi di bawah lisensi India. Latihan ini juga sangat penting karena jet tempur C-16 Cina sering berkunjung ke Taiwan dan wilayah udara internasional di dekat Jepang. Namun konsekuensinya, JASDF kemungkinan akan meningkatkan kemampuan taktisnya untuk menghadapi pesawat Cina. Selain itu, pilot pesawat tempur Jepang dapat menambah pengetahuan tentang kemampuan fundamental Su-30. Pengetahuan ini terkait kemampuan manuver, jarak jelajah, konsumsi bahan bakar, waktu penyelesaian untuk pemeliharaan, dan lain sebagainya. Pasalnya pengetahuan tersebut penting bagi ahli strategi militer dan pilot pesawat tempur Jepang dalam konflik antara dua musuh bebuyutan regional. Tokyo harus bersiap untuk bertempur dengan Cina karena ketegangan terus meningkat dan invasi Cina ke Taiwan telah menjadi kemungkinan yang nyata. Kementerian UU yang dimodernisasi. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Senin 16 Januari 2023. A-50U melakukan pengintaian dan kendali tempur penerbangan di zona operasi militer khusus. Berkat AWACS Rusia, sebagian besar jet tempur Ukraina yang hancur telah ditemukan. Ada banyak keunggulan dari pesawat ini.
Sistem membuat badan, pangkalan dan muatan, sementara Raytheon memasok sistem panduan. Pada tahun 2004, pengerjaan pengembangan digabungkan dengan program Swedia Amerika Serikat untuk membuat amunisi artileri berpemandu. Eksperimen menembakkan pertama Excalibur dari howitzer lapangan ringan M777 terjadi pada tahun 2003. Excalibur sendiri merupakan peluru artileri berkemampuan GPS yang dapat mencapai target dalam jarak 250 hingga 500 kaki. Ini biasanya digunakan untuk misi tembakan dukungan jarak dekat. Setelah diluncurkan, sirip pemanjang memungkinkan pengubahan lintasan dan mendarat di target yang telah ditentukan. Secara alami, daya tembak pasukan Ukraina dapat ditingkatkan secara signifikan dengan adanya Excalibur M982. Hal ini juga memungkinkan mereka meluncurkan serangan yang tepat untuk menghancurkan tujuan penting Rusia. Berpemandu M982 Excalibur Amerika Serikat sangat membahayakan. Bahkan peluru artileri itu berpotensi menjadi bagian paling berbahaya dari bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina. Rusia pun berencana akan menghancurkan peluru artileri tersebut saat masih berada di gudang amunisi. Rusia takut dengan senjata tersebut lantaran dilengkapi dengan pemandu GPS dan intertidal. Padahal Pentagon mengumumkan bahwa paket senilai miliaran dolar Amerika Serikat akan mencangkup lebih dari 500 peluru India dan Jepang melakukan pelatihan jet tempur bilateral pertama mereka di Tokyo pada akhir Januari 2023. Dalam latihan tersebut dikabarkan pesawat tempur F-15 Amerika Serikat akan menantang flanker Sukhoi asal Rusia. Mengatakan 13 Januari Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Bela Diri Jepang, yakni Perlu diketahui, Sunji, artileri yang mengatakan pelatihan tempur udara pertama ini disebut dengan Verguardian 2023. Latihan ini akan diselenggarakan di Pangkalan Udara Hyakuri di Prefektur Ibaraki dan Pangkalan Udara Iruma di Prefektur Saitama di Jepang. Latihan udara 10 hari akan dimulai pada Senin 16 Januari 2023. Isuzu Sunji pun mengatakan latihan ini dilakukan dengan 3 tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama yakni meningkatkan keterampilan taktis JASDL. Tujuan kedua mempromosikan Angkatan Udara Jepang dan India. Sementara tujuan terakhir diharapkan dengan adanya latihan bersama ini, maka semakin memperdalam kerjasama pertahanan. Untuk latihan udara, Angkatan Udara India telah mengirimkan 4 jet tempur Su-30 MKI, 2 pesawat angkut J-17, 1 tanker IL-78 dan kontingen sekitar 150 tentara. Di sisi lain, JASDL berpartisipasi dalam latihan dengan 4 pesawat tempur F-2 dan 4 pesawat tempur F-15 asal Amerika Serikat. Baik F-15 asal Amerika Serikat dan Su-30 asal Rusia pada dasarnya merupakan pesawat tempur superioritas udara. Keduanya dianggap sebagai pesawat tempur terbaik di dunia. Selain menjadi latihan tempur udara pertama antara kedua mitra, latihan tersebut merupakan suatu kebijakan strategis Jepang yang sedang melalui momen perhitungan. Dalam ancaman militer yang meningkat di wilayah tersebut, Tokyo memodernisasi militernya dan memperluas kerjasama militer dengan mitra di Indo-Pasifik dan Barat. Pada Senin 16 Januari 2023, sebuah video viral di media sosial Telegram. Dalam rekaman tersebut, memperlihatkan detik-detik peluncuran kaliber dari Laut Hitam. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal dengan senjata presisi tinggi ke fasilitas infrastruktur Ukraina, menembakkan 4 rudal jelajah kaliber dari tengah Laut Hitam ke sasaran darat yang ditentukan. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari tugas operasi militer khusus Ukraina. Diketahui kompleks kaliber dirancang untuk menghantam rudal jelajah presisi tinggi. Pengetahuan ini terkait kemampuan manuver, jarak jelajah, konsumsi bahan bakar, waktu penyelesaian untuk pemeliharaan, dan lain sebagainya. Pasalnya pengetahuan tersebut penting bagi ahli strategi militer dan pilot pesawat tempur Jepang dalam konflik antara dua musuh bebuyutan regional. Tokyo harus bersiap untuk bertempur dengan Cina karena ketegangan terus meningkat dan invasi Cina ke Taiwan telah menjadi kemungkinan yang nyata.
60U yang dimodernisasi. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRasia pada Senin 16 Januari 2023. A-50U melakukan pengintaian dan kendali tempur penerbangan di zona operasi militer khusus. Berkat AWACS Rusia, sebagian besar jet tempur Ukraina yang hancur telah ditemukan. Ada banyak keunggulan dari pesawat ini. Fitur tempur yang dimiliki diantaranya pesawat mendeteksi peluncur. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRasia pada Senin 16 Januari 2023. Pada 14 Januari 2023 diketahui serangan rudal diluncurkan terhadap sistem komando dan kontrol militer Ukraina dan fasilitas energi terkait. Semua target yang ditentukan terkena. Di arah Kupiansk, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Distrik Militer Barat melancarkan serangan terhadap unit Brigade Mekanik ke-14 dan ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Drevusnoye dan Sinkovka wilayah Kharkov dan Novosilovskoye Republik Rakyat Lugansk. Hingga 50 prajurit Ukraina, sebuah kendaraan tempur lapis baja dan 2 kendaraan bermotor telah dinetralkan selama 24 jam terakhir akibat tembakan dan tindakan tegas oleh unit-unit distrik militer barat di daerah ini. Di arah Krasny Liman, tembakan artileri oleh unit distrik militer pusat dan serangan oleh Angkatan Darat dan penerbangan serangan darat terhadap konsentrasi unit yang melibatkan tenaga kerja dari Brigade Serangan Lintas Udara ke-66, K-92, dan ke-95 dari Ukraina dekat Makevka, Stelmakovka, dan Kuzmino, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, serangan artileri dan aksi oleh unit pasukan lintas udara